Shalom teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ke-36. Beginilah firman Tuhan, wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, padamulah aku berseru. Pada anak-anak manusia aku tujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, ketongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, memberikan dirinya, semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Amin. Sebagai renungan di Amsal yang ke-8 ini masih dengan topik yang sama, Salomo mengangkat tema wejangan hikmat. Dikatakan pada ayat yang kedua, di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Hikmat itu gak tunggu kita untuk jadi baik dulu teman-teman, gak menuntut kita untuk jadi sempurna dulu. Justru saat inilah kita harus mencari hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu berseru-seru dan memanggil kita agar kita bisa memilikinya. Kita sering gak sih bertanya dalam hidup, gimana ya caranya supaya kita bisa
merasa bahagia? Nah, jawabannya ada di Amsal 8 ini teman-teman. Ada di ayat yang ke-34. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi, tips supaya hidup kita bahagia yaitu dengan mencari hikmat Tuhan. Karena dikatakan bahwa hikmat Tuhan itu bahkan lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia ini teman-teman. Orang yang berhikmat itu orang yang hidup dalam kebenaran. Dan orang yang bodoh itu bukan orang yang kurang pintar dalam mata pelajaran atau yang IQ-nya rendah, tapi yang menolak Tuhan. Jadi mari kita berusaha untuk selalu berhikmat, hidup dalam perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam maut dan dosa, teman-teman. Cukup simpel untuk renungan hari ini, jadi semoga memberkati kita semua. God bless you.